Halo, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang materi kimia untuk kelas 11. Nah, apa sih materinya? Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah larutan penyangga. Yuk, kita belajar bersama. Lalu, apa sih itu larutan penyangga? Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mampu menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat terjadi pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa. Maksudnya apa sih? Contohnya, kita mempunyai larutan penyangga dengan pH tinggi. Jika kita tambahkan asam, berarti nilai pH-nya akan turun. Namun, turunnya ini tidak terlalu drastis atau disebut dengan konstan. Misalnya, dari 3 menjadi 2,8 atau 2,9. Sedangkan jika ditambahkan basa, maka pH-nya akan naik. Akan tetapi, naiknya tidak terlalu drastis. Contohnya, dari 3 menjadi 3,1 atau 3,2. Begitu juga saat dilakukan pengenceran. Pada slide ini disediakan dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama berupa larutan A dan ilustrasi yang kedua berupa larutan B. Kita akan mencoba membandingkan antara kedua larutan ini mana yang termasuk larutan penyangga. Kita mulai dengan larutan A. Pada larutan A, jika ditambahkan sedikit asam, pH-nya menjadi 1, jika ditambahkan sedikit basa, pH-nya menjadi 5,5, dan jika ditambahkan air, pH-nya tetap, yaitu 3. Dari ilustrasi ini, kita dapat simpulkan bahwa larutan A itu bukan merupakan larutan buffer karena terjadi penurunan atau peningkatan pH yang cukup signifikan atau drastis atau tidak konstan karena terdapat selisih yang cukup jauh antara pH awal dengan pH setelah ditambahkan asam maupun basa. Kemudian untuk larutan B, jika ditambahkan sedikit asam, pH-nya menjadi 4,9, jika ditambahkan sedikit basa, pH-nya menjadi 5,1, dan jika ditambahkan air, pH-nya menjadi 5. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa larutan B merupakan larutan buffer. Hal ini karena tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan nilai pH secara signifikan atau bisa disebut pH-nya itu konstan. Nah, dari sini berarti larutan A tidak dapat mempertahankan pH, maka larutan A bukan merupakan buffer, sedangkan larutan B dapat mempertahankan nilai pH secara konstan, sehingga larutan B inilah yang disebut sebagai larutan penyangga. Oke, setelah kita memahami tentang konsep larutan penyangga, kali ini kita akan mempelajari lagi tentang jenis larutan penyangga. Larutan penyangga dibedakan menjadi dua, yaitu ada penyangga asam dan penyangga basa. Yang pertama, kita akan pelajari tentang penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya, atau disebut sebagai garamnya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam atau pH kurang dari 7. Adapun contoh dari penyangga asam adalah campuran asam lemah, yaitu asam etanoat CH3COH dengan natrium etanoat atau garamnya NaCH3COO. Nah, kedua campuran ini memiliki komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Untuk asam lemahnya yaitu merupakan CH3COOH dan untuk basa konjugasinya merupakan CH3COO-. Jadi nanti biasanya dalam soal itu ada dua versi. Ada yang campuran asam lemah dengan basa konjugasinya dan ada campuran asam lemah dengan garamnya. Ini sebenarnya merupakan pengertian dari larutan penyangga asam. Suatu asam biasanya ditandai dengan adanya H+ pada larutan tersebut, sehingga rumus penyangga asam adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya,
atau konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garamnya dengan pH sama dengan min log H+. Supaya lebih memahami tentang perhitungan larutan penyangga asam, mari kita kerjakan contoh berikut. Berapa pH campuran yang terdiri atas 100 ml larutan CH3COOH 0,3 m dan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 m dengan Ka sama dengan 10⁻⁻⁵. Di sini sudah diketahui volume dan molaritas dari masing-masing larutan. Untuk larutan CH3COOH atau asam asetat mempunyai volume 100 ml dan molaritas 0,3 m. Sedangkan untuk garamnya atau larutan CH3COONA mempunyai volume 100 ml dengan molaritas 0,1 m dengan tetapan asam atau Ka 10⁻⁻⁵. Sebelum masuk ke dalam contoh perhitungannya, kita akan mereview terlebih dahulu mengenai jembatan mol. Apa sih itu jembatan mol? Jembatan mol merupakan cara memperoleh nilai mol dari massa atau gram, dari jumlah partikel atau Jp, dari volume gas, kemudian yang terakhir dari kadar dalam larutan yang meliputi molaritas, molalitas, dan normalitas. Nah, yang kita highlight di sini adalah rumus dari molaritas. Molaritas sama dengan mol per liter. Sehingga jika kita akan mencari mol untuk perhitungan dalam larutan penyangga, kita menggunakan rumus yaitu M atau molaritas dikalikan volume dalam liter. Sehingga rumus inilah yang akan digunakan pada perhitungan soal kali ini. Perhitungan pH larutan penyangga asam dimulai dengan mencari H+. Nilai H+ dapat dicari menggunakan rumus Ka atau tetapan asam lemah dikalikan Na mol asam dalam soal ini yaitu CH3COOH per NBK yaitu mol basa konjugasi atau mol garamnya. Dalam soal merupakan larutan CH3COONA. Kemudian data dari soal tinggal dimasukkan dalam rumus. Diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁵ dikali 0,3 dikali 100, di mana 0,3 merupakan molaritas dari asam lemah yaitu CH3COOH dan 100 merupakan volume dari larutan CH3COOH per 0,1 dikali 100, di mana nilai ini merupakan molaritas dan volume dari larutan garamnya atau CH3CONA, sehingga didapatkan hasil konsentrasi H+ sama dengan 3 kali 10⁻⁵. Setelah mendapatkan nilai H+, akan dicari pH. pH sama dengan min log H+, atau min log 3 dikali 10⁻⁵. Hasilnya adalah 5 minus log 3. Jadi nilai pH yang didapatkan pada perhitungan kali ini dari larutan CH3COOH dan larutan CH3CONA adalah 5 minus log 3. Nilai tersebut merupakan nilai akhir setelah terjadi pencampuran antara kedua larutan tersebut. Setelah belajar mengenai larutan penyangga asam, kali ini kita akan mempelajari mengenai larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa atau buffer basa merupakan larutan yang mengandung suatu basa lemah dengan asam konjugasinya, atau biasanya disebut juga sebagai suatu larutan yang mengandung suatu basa lemah dengan garamnya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa. Karena pada kondisi basa tentunya memiliki pH lebih besar daripada tunju. Adapun contoh larutan penyangga basa adalah campuran dari larutan amonia NH3 yang merupakan basa lemah dan larutan amonium klorinda NH4Cl yang merupakan garamnya, di mana campuran ini memiliki komponen buffer berupa basa lemah atau NH3 dan asam konjugasinya yaitu NH4+.
Selanjutnya, kita akan masuk pada perhitungan larutan penyangga basa. Kalau pada larutan penyangga asam ditandai dengan H+, maka pada larutan penyangga basa ditandai dengan adanya OH-. OH- dapat dicari menggunakan rumus Kb dikali mol basa lemah per valensi dikali mol asam konjugasinya. Valensi merupakan jumlah OH- dalam rumus kimia senyawa tersebut. Sebelum mencari pH, kita tentunya mencari nilai pOH terlebih dahulu. pOH sama dengan min log OH-. Setelah mendapatkan nilai pOH, kita dapat mencari nilai pH-nya. pH dapat dicari menggunakan rumus 14 minus pOH. Berikut merupakan contoh soal dari larutan penyangga basa. Berapa pH campuran yang terdiri atas 100 ml larutan NH4OH 0,m dan 100 ml larutan NH4Cl 0,2m dengan Kb 10⁻⁵. Dari soal ini diketahui volume dan molaritas dari masing-masing larutannya, di mana untuk larutan NH4OH yang merupakan basa lemah mempunyai volume 100 ml dengan molaritas 0,4 m. Sedangkan pada larutan garam, yaitu NH4Cl mempunyai volume 100 ml dengan molaritas 0,2 m, serta diketahui tetapan basanya atau Kb-nya yaitu sebesar 10⁻⁵. Berikut merupakan penyelesaian dari soal yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita mencari nilai OH-. OH- sama dengan Kb dikali Nb per NaK, di mana Kb merupakan tetapan basa lemah, di sini 10⁻⁵ dikali mol dari basa per mol asam konjugasinya. Untuk mol basa lemahnya berarti menggunakan rumus molaritas dikali volume. Begitu juga pada mol dari asam konjugasinya, di mana untuk mol basanya itu 0,4 dikali 100 dan mol asam konjugasinya 0,2 dikali 100. Data ini semuanya diambil dari soal, sehingga didapatkan hasil 2 kali 10⁻⁵. Setelah mencari OH-, kita dapat mencari nilai pOH. pOH dicari menggunakan rumus min log 2 kali 10⁻⁵, sehingga pOH sama dengan 5 minus log 2. Setelah mencari nilai pOH, kita bisa mencari nilai pH dari campuran tersebut. pH dicari menggunakan rumus 14 minus pOH, sama dengan 14 minus 5 minus log 2. Hasilnya adalah 9 plus log 2. Berikut merupakan pemaparan keseluruhan dari materi larutan penyangga. Nah, jika teman-teman nanti masih ada yang kurang paham atau ingin ada hal-hal yang didiskusikan, bisa langsung menulis di kolom komentar. Atau misalkan mau request materi, nanti bisa juga loh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi selanjutnya.